Almost 2 years. This pandemic has not ended. COVID-19 has had a huge impact on our life. Many people have lost their jobs, even families. Living side by side with this virus is like betting with your life. The economy, agriculture, all entrepreneurs are affected, especially in the field of education. Then, how should education in Indonesia continue to develop? Starting in March last year ago, all learning became online, so using media and application. Then is this effective? Can students understand the material? How the teacher deliver material through application? This video is the result of my interview with teachers about their opinion about online learning in the current pandemic situation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oftina Kusumawati Wijaya. Saya mengajar di kelas 5 dari SDN Leuwi Gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Mulya Susanti SPD. Saya wali kelas 6A dari SDN Leuwi Gajah 3 Cimahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring saat ini? Pembelajaran daring saat ini, seperti yang kita lihat saat ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kemarin terjadi pelonjakan kasus COVID-19. Menurut saya pembelajaran daring ini emang tepat dilakukan untuk mencegah, untuk menekan angka positif. Pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring? Ya, sebetulnya menurut saya pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang memang dikhususkan untuk siswa yang memang kita, yaitu PPJ atau pembelajaran jarak jauh melalui BDR, belajar dari rumah. Kemudian dengan menggunakan media online seperti handphone, baik komputer atau laptop, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang online. Atau aplikasi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring ini? Dalam pembelajaran daring ini, saya menggunakan Zoom untuk tatap muka secara virtual dengan anak-anak. Selanjutnya melalui WA, kemudian melalui Quizizz kalau ada latihan soal, juga melalui Apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring? Ya, media atau aplikasi yang saya gunakan di dalam pembelajaran daring itu sebenarnya banyak variasinya, tetapi yang kami ambil atau yang saya ajarkan kepada siswa itu yaitu dengan menggunakan Google Formulir, kemudian Zoom Meeting, kemudian ada juga YouTube, atau mungkin ya ada sedikit materi yang memang menggunakan file PDF. Terima kasih. Apakah ada dampak positif dan negatifnya ketika Ibu mengajar daring? Dampak positif belajar daring mungkin bagi anak maupun orang tua lebih melek teknologi. Selanjutnya untuk dampak negatifnya, materi yang disampaikan tidak seluruhnya siswa dapat menangkap materi yang saya berikan. Kasih dampak positif dan negatif ketika Ibu mengajar daring? Kebetulan memang pasti ada, ketika pembelajaran daring itu ada positifnya, jadi anak semakin bersemangat ketika walaupun belajar BDR di rumah. Kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tua langsung. Ya, mungkin dampak negatifnya ya terkendala, mungkin ada yang memang
sinyal, kemudian terbatasnya juga kuota dan waktu orang tua yang mungkin berhalangan dengan pekerjaannya seperti ketika ada di rumah dan bekerja. Seperti apa sih pembelajaran daring yang ideal menurut Ibu? Pembelajaran daring yang ideal menurut saya mungkin siswa dapat menerima seluruh materi yang saya berikan, kemudian siswa dapat mengerjakan seluruh tugas yang saya berikan, namun karena ada beberapa kendala baik itu dari teknologinya maupun kemampuan anaknya, itu yang membuat tidak sesuai dengan harapan. Apa sih pembelajaran daring yang ideal menurut Ibu? Kalau pembelajaran daring yang ideal bagi saya atau menurut saya itu adalah pembelajaran yang memang sebetulnya berbasis juga IT atau berbasis TIK, teknologi informatika gitu ya. Tetapi kita menyesuaikan juga dengan sarana prasarana juga dari sekolah, kemudian dari orang tua dan siswa. Apakah itu memang daring itu memang harus digunakan dengan aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan atau tidak? Metode atau hal apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring? Dalam pembelajaran daring, di awal saya memberikan pembukaan kepada anak, kemudian memberikan link blog yang saya berikan. Selanjutnya di dalamnya itu terdapat tambahan materi dari apa yang ada di buku paket. Saya masukkan tambahan materi yang diperlukan, kemudian ada juga video pembelajaran, kemudian melalui game juga. Metode atau hal apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran daring? Kalau metodenya mungkin ada beberapa sih, ada yang memang menggunakan ceramah, kemudian ada diskusi juga, kemudian juga ada tanya jawab. Ya, ada beberapa juga yang memang menggunakan metode yang saya gunakan yang memang berbeda seperti biasanya seperti tatap muka. Ada nggak sih tantangan dalam mengajar daring ini menurut Ibu? Tantangan dalam mengajar daring, kita harus lebih banyak belajar, menggali ilmu, bagaimana cara mudah kita menyampaikan kepada orang tua melalui aplikasi maupun video Nggak sih pembelajaran. tantangan guru dalam mengajar daring? Ya, pastinya banyak sekali tantangannya. Yang pertama mungkin ketersediaan gawai itu harus setiap hari online atau memang sesuai dengan waktu. Kadang juga permasalahan juga ada yang timbul seperti anaknya yang memang agak kurang semangat, tapi kita memberikan motivasi, kemudian memberikan motivasi juga kepada siswa dan orang tua atau untuk memberikan bimbingan juga di rumah. Ya, suka dukanya walaupun mungkin kita senang dengan daring atau online, tetapi alangkah lebih baiknya juga anak-anak menginginkan juga belajar tatap muka. Apa sih menurut pendapat Ibu mengenai kurikulum darurat yang digunakan pada pembelajaran daring saat ini? Kurikulum darurat yang digunakan saat ini tepat untuk dilaksanakan karena melihat kondisi kita yang tidak bisa tatap muka dengan anak-anak, otomatis kalau terlalu banyak materi, terlalu banyak KD yang kita berikan itu supaya tidak membebani orang tua. Pendapat Ibu mengenai kurikulum darurat pada proses pembelajaran daring? Ya, kebetulan karena memang disesuaikan, yang pertama itu kan memang ada kurikulum 2013 kita memakai. Tetapi kurikulum 13 itu kan ada beberapa poin kompetensi dasar atau kompetensi intinya yang memang beberapa poinnya banyak dari pengetahuan maupun dari keterampilan. Tetapi karena melihat kondisi sekarang yang sedang masa pandemi COVID-19, jadi pemerintah, terutama pemerintah Dinas Pendidikan Cimahi, memberikan solusi kepada kami pengajar, yaitu menggunakan kurikulum darurat. Nah, di sini kurikulum darurat ini sebetulnya disesuaikan dari kurikulum 2013. Hanya
dari segi kompetensi dasar atau KD-nya itu agak disingkat atau agak dikurangi jumlah kompetensi dasarnya. Terima kasih. Suruh memilih, Ibu lebih memilih daring atau tatap muka? Saya pribadi lebih memilih untuk tatap muka karena sudah hampir 2 tahun ya kita seperti ini. Kangen juga sama anak-anak, kemudian supaya apa ya, jadi kesulitan anak itu dapat langsung kita atasi gitu. Materi apa yang mereka tidak bisa dapat langsung kita jelaskan seperti itu. Kalau ini kan jadi terkendala orang tua tidak bisa menjelaskan di rumah, kemudian apa yang kita jelaskan juga tidak tersampaikan seluruhnya seperti itu. Suruh memilih, Ibu lebih memilih mengajar daring atau tatap muka? Ya kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya lebih enak tatap muka. Jadi kita tuh bisa melihat dengan melihat dengan secara jelas lah peserta didik itu kekurangan maupun kelebihannya. Tapi dikarenakan situasi yang sekarang tidak memungkinkan untuk tatap muka karena kita juga menjaga kondisi kesehatan dan protokol kesehatannya, kita mengikuti juga anjuran pemerintah, maka pembelajaran online atau sistem daring kita pilih. Ya walaupun mungkin beberapa terjadi beberapa kendala, tetapi kita minimalisir bahwa pembelajaran online itu harus dilakukan. Sekian.